Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khayra khalqihi wa tuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi fa min adimi syanihi tahwihi فأشربت مع ضمير السالي فغربت في الحال بالألحان ثم الصلاة والسلام عليك على النبي أشرف الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Baitul Aziz dan juga seluruh jajarannya serta seluruh imam rawatib Masjid Baitul Aziz, para sepuh bini sepuh, para bapak ibu sekalian jemaah Masjid Baitul Aziz yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa masih mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terbesar, kita masih diberikan Allah takdir yang baik, yaitu masih beragama Islam, di mana di luar sana banyak orang yang takdirnya terbolak-balik. Ada yang awalnya dari kecil Islam lalu tiba-tiba menjadi keluar dari agama Islam. Ada yang awalnya dari kecil tidak beragama Islam lalu kemudian ia mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Alhamdulillahnya kita masih konsisten, dari kecil sampai sekarang masih beragama Islam. Belum ada yang keluar dari Islam kan Pak Bu? Belum, berarti masih Islam semua kan? Berarti ini termasuk salah satu nikmat konsisten dalam Islam dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, selama nafas itu masih ada di dalam raga kita, itu artinya kita masih menjadi makhluk yang potensial. Naudzubillah, mati su'ul khotimah, potensial mati husnul khotimah. Itu mengapa Bapak Ibu sekalian kita tidak boleh mengklaim seseorang sudah pasti ahli neraka. Kita tidak boleh. Serta kita tidak boleh mengklaim diri sendiri atau seseorang sudah pasti ahli surga. Karena di dalam sejarahnya Bapak Ibu sekalian, yang punya keistimewaan mendapatkan kabar bahwa dirinya masuk surga itu hanya Rasulullah dan juga 10 sahabat Rasulullah plus 1 orang Arabi, orang Arab Badui. Ada yang menyatakan bukan orang Arab Badui, tapi sahabatnya Rasulullah, entah siapa itu dari kalangan Ansor. Jadi kalau di total-total paling tidak ada 12 orang yang paling tidak sudah dikasih Allah kabar bahwasanya mereka adalah al-mubasyirina fil jannah.
orang-orang yang sudah dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dirinya saat di dunia sudah tahu bakalan masuk surga. Sedangkan kita, Bapak Ibu sekalian, tidak ada jaminan. Sama dengan para kiai, sama dengan para syekh, sama dengan para habaib, sama juga dengan mereka orang-orang yang tidak beragama Islam. Tidak ada jaminan mereka yang tidak beragama Islam pasti masuk neraka. Selama mereka masih hidup, itu artinya mereka masih potensial masuk surga. Mengapa? Kalau sebelum mati ia berpindah agama dari agamanya menuju Islam, berarti dia matinya husnul khotimah. Kalau ia mati atau wafat dalam keadaan mohon maaf tidak membawa iman dan Islam, semua perkaranya urusan Allah, tapi secara konsepnya, secara konseptual agamanya, kalau seseorang mati tak membawa iman Islam, secara konsepnya tak masuk surga. Tapi secara realitanya hanya Allah yang tentukan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dari kecil sampai sekarang kita masih beriman kepada Allah dan juga beragama Islam. Semoga kita tetap konsisten sampai nanti di mana waktu datang menghampiri masing-masing. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti PR kita satu, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya kita meningkatkan keimanan, keislaman serta ihsan yang kita miliki agar terupgrade dari kecil sampai kita dewasa. Jangan sampai kasarnya kita hanya beragama serta sholat karena dasar sebatas ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, nanti kalau ada orang yang tiba-tiba ngajak kita untuk tidak puasa, untuk tidak sholat, gampang ikut-ikutan. Kalau istilah katanya yang tidak enaknya Bapak-Bapak sekalian, jangan sampai Islam kita Islam yang hanya sebatas menjadi pengisi satu kolom dalam KTP. Artinya kita berislam bukan hanya di KTP saja, tapi juga di perilaku. Sudah sampai mana sholat kita? Sholat yang didahului dengan takbiratul ihram. Saat orang bertakbiratul ihram yang dibaca Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah yang paling besar, Allah yang paling berkuasa. Saat kita sholat, jabatan kita menjadi tidak ada. Status kita sebagai anggota dewan misalkan jangan dibawa saat sholat, Pak. Karena saat sholat yang besar hanya Allah. Jabatan kita siapa, nggak usah dibawa. Kita keturunan siapa, nggak usah dibawa. Kita posisinya di masyarakat itu siapa, nggak usah dibawa. Kalau kita sholat masih membawa kesombongan, maka sholat kita tidak akan pernah bisa menemukan ruang di hati kita. Kita seperti sholat tapi fisiknya saja, tapi hatinya tidak ikut sholat. Makanya kadang tidak sinkron antara gerakan fisik dan juga hati. Fisiknya kemana, fisiknya ke kiblat, fisiknya punya kiblat, hatinya juga punya kiblat sendiri, enggak sinkron, Pak. Kenapa? Karena tidak ada penghayatan di dalam sholat. Saat kita Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram, takbir yang dengannya perkara-perkara yang awalnya halal menjadi haram.
Perkara yang awalnya halal buatnya makan minum halal semua, tapi saat kita takbiratul ihram menjadi haram. Yang kita baca Allahu Akbar, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Yang lain kecil, termasuk kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibin kita sholat itu, satu gerakannya yang paling epik adalah sujud.